Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, ulumul hadis. Ketika kita berbicara hadis, ada ilmu yang mempelajari tentang hadis, yaitu ulumul hadis, ya, ilmu-ilmu tentang hadis. Nah, untuk pertama kita gali dulu, kita uji dulu cara menguji keautentikan teks-teks keagamaan. Kan hadis termasuk teks keagamaan juga, teks-teks yang lain lah. Setidaknya ada 3 cara. Yang pertama dengan historical autentifikasi, sejarah ya. Lalu edetical interpretasi, lalu praktikal aksi. Setidaknya ada 3 cara ini dan hadis itu memenuhi kriteria 3 ini. Cuman kalau menurut saya pribadi, keautentikan, keilmiahan, kevalitan hadis jika dibandingkan dengan teks-teks keagamaan lain itu jauh lebih otentik, jauh lebih ilmiah, jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan hadis. Ya teman-teman, kalau mau memperbandingkan agama boleh, tapi jangan sampai goyah, landasannya harus kuat. Coba baca yang lain, apakah serinci hadis bahwa para perawinya itu diteliti biografinya, moralitasnya, profesionalitasnya, karakternya, akhlaknya, adabnya dan sebagainya, semuanya diteliti. Ada kitab tersendiri yang membaca yang menjelaskan tentang itu para perawi. Jadi teks-teks keagamaan lain jika dibandingkan dengan hadis saja itu sudah kalah telak menurut saya. Belum lagi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas ya Allah yang menggaransikan dan akan menjaganya sampai kiamat nanti. Oke. Nah, untuk menguji autentifikasi hadis, biasanya para muhaddisun, para ulama-ulama hadis itu menggunakan metode ilmu hadis. Metode yang digunakannya adalah metode ilmu hadis. Nah, kita semua mungkin juga sering mendengar antara hadis dan juga sunnah ya. Lalu apa sih perbedaan hadis dan sunnah, teman-teman? Hadis itu secara etimologi, secara bahasa dia bisa berarti baru, bisa berarti dekat, bisa berarti juga khobar. Tapi secara istilah oleh ulama dideskripsikan sebagai kullu masudurun anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn lima yuslihu ayyakuna dalilan li hukmi syar'i. Yang artinya segala sesuatu yang berasal dari Rasul yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syara. Itu hadis. Jadi lebih kepada teks ya. Perkataan, perbuatan, ketetapan, tapi nanti yang ditulis. Jadi kan ada teksnya, hadis. Sedangkan sunnah, kalau secara bahasa, etimologi atau secara lughat adalah jalan hidup yang ditempuh seseorang, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Ini secara lughat ya teman-teman. Bisa juga berarti suatu tradisi yang biasa dilakukan, walaupun tradisi tersebut tidak baik. Kalau bentuk jamaknya sunnah adalah sunnah. Itu secara bahasa atau lughat. Mungkin kita bertanya-tanya, loh kalau bisa terpuji atau tercela, bagaimana dengan sunnah Nabi? Nah, nanti berbeda. Ulama mengkhususkan, mendefinisikan secara istilah atau syara, istilah syara. Kalau sunnah Nabi kan perilaku Nabi nggak ada jeleknya. Riwayat hidup Nabi itu isinya akhlak terpuji semuanya, dari kecil, dari beliau ya sebelum lahir, ketika lahir sampai beliau wafat ya, tidak pernah sedikit pun melakukan perbuatan yang tidak baik. Jangan tidak baik, yang tidak etis di masyarakat umum aja tidak pernah. Ada kisah mungkin Nabi pernah nyuekin orang buta, kan ada orang banyak bertanya kepada Nabi, tapi Nabi ternyata menjawabnya justru orang yang tokoh di komunitas tersebut. Yang orang buta ini Nabi belum lekas dijawab, tapi Nabi menjawabnya dari tokoh itu. Itu kalau menurut keumuman manusia ya wajar kan, bergantian ya, dijawab dulu oleh orang yang penting-penting misalkan. Tapi itu oleh Allah langsung ditegur, amma ya tasa'al, bahwa Nabi harus memprioritaskan yang ini justru karena Allah lebih tahu, dia yang lebih ingin tahu tentang syariat Nabi dan agama Islam. Nah,
ajaran yang Nabi sampaikan. Berbeda dengan para pembesar itu mungkin hanya formalitas belaka. Nah, sunnah teman-teman oleh ulama diistilahkan sebagai segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang dilarangnya dan yang dianjurkannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Lebih lanjut, ulama juga mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat yang bersifat bawaan Nabi ya, ataupun sifat yang berupa akhlak atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik sebelum beliau terus menjadi Rasul ataupun setelahnya. Berarti sebelum dia itu jadi Rasul, ketika beliau kecil juga itulah sunnah Nabi ya. Sifat-sifat Nabi, karakter Nabi dari kecil itulah bisa dijadikan sunnah. Maka sebelum jadi Rasul itu Nabi sudah dikenal sebagai orang yang al-alim. Al-alim, orang yang sangat bisa dapat dipercaya. Bahkan ada kisah unik tentang ke al-alim, al-amin ya. Dan kata amin itu di tahun politik begini agak-agak sensi ya teman-teman. Al-amin, maaf saya koreksi. Al-amin itu agak ada cerita agak lucunya begini teman-teman. Masyarakat kafir Quraisy ketika itu kan sudah menjuluki Nabi sebagai orang yang sangat dapat dipercaya. Dari beliau kecil sampai nanti usia 35 ketika prosesi pemindahan Hajar Aswad, sampai nanti ketika beliau menjadi Rasul. Nah, ketika beliau menjadi Rasul, anehnya orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu enggan mengikuti ajaran Nabi, nggak mau mengikut syiar Nabi, mengikut syariat Nabi, bahkan menentang, memusuhi. Tapi mereka yakin bahwa Nabi itu orang yang amanah, orang yang al-amin, yang dapat dipercaya. Maka kalau urusan duniawi, mereka ketika mau bepergian misalkan, mereka nitip harta benda itu nitipnya ke Nabi. Ya nitip emas, perak, uang, ya uang zaman dulu kan belum kertas, yang masih dinar, dirham. Mungkin nitip ternak juga, nitipnya ke Nabi. Padahal mereka nggak mau ikut ajaran Nabi, memusuhi dan sebagainya. Tapi ketika ada perlu, nitipnya ke Nabi. Kenapa? Karena mereka yakin ketika dititip ke Nabi itu akan aman, bahkan berkah. Jadi mereka yakin. Itu kan lucu ya, mereka nggak mau ikut ajarannya, bahkan memusuhi. Tapi ketika urusan duniawi, nitip aja ke Nabi, nitip aja ke Muhammad. Aman pasti, bahkan terasa berkah hartanya. Nah, kita kembali lagi ke hadis. Hadis ada setidaknya dua komponen, teman-teman. Ada yang disebut sebagai sanad hadis, ada yang disebut sebagai matan. Sanad itu nanti urutan-urutan para perawi hadis yang nanti meriwayatkan. Kalau di sini saya contohkan ya, ada hadatsana Abdul Jabbar dan seterusnya sampai an Abi Hurairah yaqul. Itu disebut sebagai sanad. Sedangkan matan ya nanti tag hadisnya. Kalau Rasulullah SAW la yashrabanna ahadum minkum qa'iman dan seterusnya, itu matan hadisnya. Oke. Sanad lebih lanjut adalah jalan yang berupa kumpulan pembawa berita atau rawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Dalam sanad terdapat kata penghubung antara para perawi yang menunjukkan proses penerimaan dan penyampaian hadis. Lalu jika perawi tersebut bertemu langsung dengan gurunya ya, dengan orang yang menyampaikan hadis tersebut, maka redaksinya biasanya dengan kata haddatsana, sami'tu, ra'aitu, haddatsani dan akhbarana. Jika ada kemungkinan tidak bertemu secara langsung, maka biasanya redaksinya anna, an atau haddatsa atau haka, qala dan sebagainya ya. Ini matan adalah perkataan dari sanad. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Sanad ini yang saya beri garis atau saya beri warna hijau. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini sanad bahwa dikabarkan kepada kami, ya kami itu ya Imam Bukhari. Karena ini hadisnya rawahul Bukhari. Haddatsana dikabarkan kepada kami Amr bin Khalid. Nah, Amr bin Khalid ini disebutnya sanad, perawi. Ini rangkaian sanad. Amr bin Khalid itu perawi. Qala, beliau berkata bahwa hadatsana Laits, diceritakan kepada kami oleh Laits, an Yazid dari Yazid, an Abil Khair dari Abil Khair, an Abdillah dari Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu.
Bawahnya yang biru inilah matan. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya inilah matan. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Manakah Islam yang lebih baik? Qala, dikatakan oleh Nabi ya, dikatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala min arafta wa man lam takrif. Bahwa muslim yang baik itu ya memberi makan, sedekah makanan, wa taqra'us salam, mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal. Itu salah satu hadis. Tapi nanti hadis yang lain banyak juga. Kan ini konteksnya nanti biasanya siapa yang bertanya. Mungkin yang bertanyanya kurang sedekah makanan, maka Nabi jawabnya biasanya itu. Oh ini orang kurang menjalin silaturahmi, maka jawabnya itu. Kalau yang bertanya misalkan kurang rajin puasa, biasanya Nabi menganjurkan puasa sunnah. Sholatnya kurang, anjurinnya sholat sunnah. Kalau dia kurang berbakti kepada orang tua, biasanya dianjurkan berbakti kepada orang tua dan sebagainya gitu ya. Nabi ketika ditanya oleh sahabat, oleh seseorang itu biasanya menjawab berdasarkan sesuai subjektif orang tersebut yang bertanya. Oh ini orang, kan Nabi bisa membaca orang ya, gelagat orang. Dia tahu oh ini orangnya seperti ini, maka jawabannya pasti berbeda-beda. Maka nanti jadi banyak sekali anjuran-anjuran Nabi ya tentang akhlak, adab dan sebagainya. Ini arti yang tadi teman-teman. Lalu kedudukan hadis di dalam agama Islam adalah sebagai sumber konsep akidah, hukum, norma, ilmu pengetahuan kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Ya. Tadi kalau ada yang bertanya hadis yang menerangkan hukum, ya iya banyak. Karena hadis itu isinya konsep akidah, hukum, norma, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Hadis juga berfungsi sebagai penafsir, pensyarah dan penjelas ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran itu biasanya ada yang secara umum hanya memerintahkan, misalkan perintah tentang sholat, zakat, puasa, haji. Itu perintahnya di dalam Al-Quran. Nanti penjelasannya ya oleh Nabi. Sholat juga biasanya Nabi yang menyampaikan, misalkan sholu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Lalu contohnya ya dipraktekkan oleh Nabi. Nanti sahabat menirukan, lalu meriwayatkan, menceritakan kepada generasi-generasi setelahnya. Lalu fungsi hadis di hadapan Al-Quran juga untuk menegaskan atau mu'akidah sebagai penjelas atau mubayyin daripada isi kandungan Al-Quran. Juga sebagai pembuat hukum yang tidak disinggung oleh Al-Quran. Ya. Dalam hadis itu teman-teman tidak semua catatan hadis yang ditulis oleh para sahabat dan generasi setelahnya itu bisa kita akses ya, yang di awal-awal itu. Karena di awal masa Khulafaur Rasyidin itu kan fokusnya ke pembukaan Al-Quran. Nanti masa setelahnya ada dinamika politik, sehingga nanti setelah runtuhnya atau setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu nanti muncul gerakan. Di sana umat Islam terpecah menjadi ada kelompok Syiah atau terus kelompok Khawarij, terus ada kelompok Jamaah besar atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena perseteruan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu. Nah, nanti di sana akhirnya muncul hadis-hadis palsu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya orientasinya politik. Tujuannya untuk mendukung kelompok masing-masing. Kalau yang Syiah berarti mengutamakan hadis-hadis yang mendukung kelompok mereka. Bahkan kalau Syiah itu nanti tidak mau meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah, dari istri Nabi. Mereka nggak mau dari Umar, dari Utsman, dari Abu Bakar, mereka nggak mau. Maka kesesatan kelompok Syiah itu ya di situ. Mereka melaknat para sahabat, istri Nabi dilaknat, itu keterlaluannya. Sedangkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang besar di kalangan umat Islam ini, mereka mengambil semua hadis dari siapapun perawinya, tapi kemudian era setelahnya itu diteliti oleh para imam hadis ini, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Ini 6 imam ini nanti kitabnya disebut sebagai Kutubus Sittah atau kitab yang 6. Nah ini masa hidupnya beliau kurang lebih di tahun 200-an Hijriah ya. Kalau Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah.
Imam Muslim 206 sampai 261, Sunan Nasai 202 sampai 275, Abu Dawud 209 sampai 279 Hijriah, At-Tirmidzi 215 sampai 303 Hijriah, dan Ibnu Majah 209 sampai 273 Hijriah. Ini tahunnya Hijriah ya teman-teman, jadi sekitar 200 tahunan setelah Nabi hijrah. Kalau kalian mau tahu tahun Masehinya, tinggal ditambah 620 tahun. Karena Nabi hijrah itu tahun 10 tahun setelah kenabian ya, 620 lah sekitar tahun ini. Nah, ini tadi yang disinggung oleh pemakalah, pembagian hadis. Tadi disebutkan ada ya sahih, hasan, dhaif itu dari segi kualitas sanad dan matan. Kalau dari segi kuantitas perawi atau jumlah perawinya, hadis dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ini hadis mutawatir ini pasti bisa dijadikan dasar hukum ya, karena diriwayatkan oleh banyak sekali orang, tiap-tiap tobakohnya, tiap-tiap yang menyampaikan itu nanti banyak orang yang tahu, jadi sangat kuat. Dan banyak orang ini semuanya orang-orang alim pasti ya, moralitasnya bagus, profesionalitasnya bagus, akhlaknya dan sebagainya. Lalu hadis ahad, nah hadis ahad ini nanti dibagi menjadi ada sahih, hasan, dan dhaif. Kalau hadis dhaif sendiri nanti juga dibagi lagi. Yang jelas kenapa hadis tersebut dikategorikan dhaif, karena mungkin ada keterputusan sanad. Mungkin yang menyampaikan itu lupa, bisa dengar dari siapa ya, pokoknya dia nyampaikan begitu. Nah, hal seperti itu aja nanti sudah menurunkan derajat hadis, karena dianggap wah ini perawinya ingatannya tidak terlalu kuat, agak lemah. Ya untung hadis itu ya era-era awal ya. Kalau orang zaman sekarang, walaupun teknologi sudah maju, saya rasa orang zaman sekarang nggak ada yang bisa dijadikan para perawi hadis. Ya kita ini agak susah. Kenapa? Karena kita kadang sedikit-sedikit bohong gitu ya, atau bercanda. Ngomong oh ya begini, enggak, bercanda. Itu begitu sudah tidak bisa dijadikan perawi ya, sudah ini ucapannya sudah susah dipegang, karena pernah berdusta walaupun bercanda. Nah, sama Imam Bukhari dan Imam lain ketika melihat perawinya sudah ada pernah riwayat begitu, nanti hadisnya derajatnya, kualitasnya turun, walaupun bisa jadi redaksinya benar. Maka nanti penggunaan hadis dhaif juga ulama ada perbedaan, ada yang membolehkan tapi untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah,